wabarakatuh. Halo, hai. Perkenalkan, nama aku Mila Lestari dari kelas 6 MCRE dengan NIM 235505243. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis implementasi e-government. Yuk, langsung aja. Let's go. Ayo. Oke, langsung aja terkait analisis implementasi e-government. Di sini saya mengambil aplikasi identitas kependudukan digital atau biasa disebut itu IKD. Selanjutnya ada pengertian e-government itu sendiri, bahwasanya e-government itu merupakan suatu mekanisme interaksi yang baru atau modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan atau stakeholder yang melibatkan pengguna teknologi informasi, terutama itu internet, dengan tujuannya memperbaiki mutu kualitas pelayanan itu sendiri. Selanjutnya ada studi kasus dan implementasi, bahwasanya dari berbagai pemerintah daerah itu mengalami masalah yang cukup umum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kayak contohnya itu seperti antrean yang panjang di kantor Dukcapil ketika mengurus sesuatu, terus proses verifikasi identitas yang cukup lambat, pengguna fotokopi dokumen yang berlebihan, dan resiko kehilangan atau pemalsuan KTP. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah itu sudah menerapkan sistem IKD atau aplikasi IKD itu sebagai bagian dari transformasi e-government itu sendiri. Selanjutnya di sini ada cara kerja dari IKD. Yang pertama yaitu buat teman-teman yang ingin mengakses IKD, teman-teman tinggal download aplikasi IKD. Untuk aplikasinya seperti ini. Teman-teman bisa downloadnya itu di Play Store atau App Store. Selanjutnya jika teman-teman udah mendownloadnya, teman-teman tinggal buka langsung untuk aplikasi IKD itu sendiri. Setelah itu, teman-teman bisa ke halaman ini. Di sini ada pilihan yaitu pendaftaran luring atau offline dan telah memiliki akun. Jadi buat teman-teman yang belum pernah daftar aplikasi IKD, teman-teman bisa pilih untuk pendaftaran luring atau offline. Tetapi jika teman-teman sudah memiliki aplikasinya, teman-teman tinggal langsung masuk aja ya. Setelah itu, teman-teman udah membuka aplikasinya. Di sini itu ada beberapa ketentuan untuk mengisi nik, data identitas seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, email aktif juga dicantumin, dan tentunya nomor HP yang aktif ya teman-teman ya. Setelah teman-teman sudah mengisi data-data tersebut, teman-teman selanjutnya langsung klik proses aja. Di situ teman-teman lanjut ke verifikasi wajah. Verifikasi wajah sendiri ini dilakukan setelah foto atau face recognition untuk validasi data. Jadi untuk keamanan dari aplikasi IKD ini, bahwasanya yang menggunakan itu adalah orang tersebut. Setelah sudah melakukan verifikasi wajah, lanjut yaitu scan QR code. Untuk scan QR code ini bisa dilakukan di kantor dinas Dukcapil, kecamatan, atau tempat layanan publik yang ditunjuk. Selain itu, scan QR code juga bisa dilakukan secara online dengan menghubungi nomor telepon terkait pelayanan IKD itu sendiri di berbagai daerah masing-masing dari teman-teman. Selanjutnya, setelah melakukan scan QR code, teman-teman lanjut untuk aktivasi email. Untuk aktivasi email sendiri bisa dibantu oleh pelayanan di Dukcapil atau bisa dilakukan sendiri dengan membuka email dari sistem IKD itu
emailnya itu dari email yang sudah tercantum tadi di data yang aktif ya teman-teman ya emailnya. Jadi teman-teman kalau mau memasukkan email di data tersebut harus yang benar-benar aktif supaya nantinya bisa mendapatkan email untuk selanjutnya klik tautan yang ada di email tersebut untuk aktivasi dan masukkan kode aktivasi atau PIN serta CAPTCHA-nya. Selanjutnya setelah sudah teraktivasi, teman-teman sudah bisa untuk menggunakan aplikasi IKD tersebut. Dan untuk masuk ke aplikasi tersebut, teman-teman tinggal membuka aplikasi lalu masukkan PIN yang sama yang tadi sudah untuk aktivasi untuk mengakses data IKD. Untuk di aplikasi IKD ini ada penggunaan dalam layanan publik. Jadi untuk aplikasi IKD ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu teman-teman dalam pelayanan. Selanjutnya ada fitur unggulan atau optimalisasi IKD. Di sini ada berbagai fitur yang sangat membantu teman-teman dari aplikasi IKD ini. Salah satunya yaitu ada berbagai macam fitur, yaitu yang pertama ada bisa untuk permohonan cetak kartu keluarga, cetak biodata WNI, perubahan golongan darah WNI, surat keterangan pindah atau individu, pisah atau pecah kartu keluarga atau individu, penerbitan akte kelahiran warga negara Indonesia. Biodatanya itu telah memiliki NIK ya, syaratnya itu telah memiliki NIK teman-teman. Selanjutnya bisa juga untuk penerbitan akte kelahiran warga negara Indonesia. Ini bisa untuk anak yang belum memiliki NIK. Akte kematian juga bisa dilakukan di IKD. Untuk IKD sendiri dari berbagai fitur yang tersedia, ini identitasnya itu tersedia langsung di smartphone, jadi lebih fleksibel. Jadi teman-teman bisa mengurangi dokumen fisik. Jadi ketika teman-teman nggak bawa dokumen fisik nih ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sudah mencantumkan KTP, KK juga ada, biodata dari satu keluarga juga ada nih teman-teman ya. Selanjutnya juga bisa untuk verifikasinya nih, verifikasinya juga cepat dan tentunya aman. Dokumennya juga terintegrasi menggunakan autentikasi biometrik, perubahan data langsung tersinkronisasi. Jadi ketika teman-teman melakukan permohonan melalui fitur-fitur yang ada di IKD, itu ketika sudah disetujui di Dukcapilnya, otomatis untuk datanya itu sudah terbaru. Dan untuk yang terakhir yaitu satu identitas itu bisa untuk berbagai layanan ya teman-teman, karena di situ untuk aplikasi IKD sendiri ini kan sebenarnya untuk satu KTP, tetapi di dalam IKD itu ada juga biodata satu keluarga nih teman-teman ya. Selanjutnya ada analisis pemanfaatan government IKD. Jadi untuk pemanfaatan government melalui aplikasi IKD atau identitas kependudukan digital sendiri itu ini sangat strategis untuk pemerintah Indonesia. Kenapa sangat strategis? Karena dengan IKD ini membuat efisiensi layanan publik, terus mendukung transformasi digital nasional juga, pengurangan pemalsuan dokumen, dan efisiensi anggaran pemerintah. Tetapi dari berbagai manfaat atau dampak positif tersebut, di sisi lain terdapat kendala dan tantangannya nih untuk aplikasi IKD sendiri, yaitu diantaranya ada literasi digital masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu melek akan digitalisasi ya teman-teman ya. Jadi perlunya untuk membantu masyarakat terkait literasi digital. Terus selanjutnya yaitu ketergantungan terhadap internet dan smartphone, karena aplikasi ini harus menggunakan
internet ya teman-teman ya. Jadi ketika internetnya nggak ada, kita juga nggak bisa membuka aplikasi ini teman-teman. Dan keamanan siber nih teman-teman ya, keamanan siber ini juga bisa terjadi karena aplikasi ini itu memuat data sensitif. Jadi bisa menghadapi risiko kayak peretasan, kebocoran data, penyalahgunaan identitas digital, bahkan serangan siber itu sendiri. Jadi untuk keamanan sistem itu menjadi aspek yang sangat penting, yang sangat krusial, yang perlu diamati lebih lanjut. Dan untuk secara garis besar, aplikasi IKD ini itu merupakan langkah strategis government yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun memerlukan perbaikan pada infrastruktur teknis agar lebih inklusif. Sekian penjelasan dari analisis implementasi e-government terkait aplikasi IKD atau identitas kependudukan digital. Sekian dari saya, Umi Lestari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.